10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali saya Johan Sugandi kembali menemani Anda, menyapa Anda semua lagi di program 10 menit aja. Tonton ya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi ya. Dan kali ini kita akan belajar apa lagi teman-teman ya. Jadi saya mengingatkan bahwa sepanjang tahun ini kita akan banyak belajar ya tentang iman-iman dasar ya kekristenan kita, supaya kita punya akar yang kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah. Waktu kita punya pengenalan yang benar akan Allah, hidup kita harusnya semakin berbuah. Waktu kita punya pengenalan yang benar akan Dia, hidup kita harusnya semakin takut dan gentar, semakin menghormati Dia, semakin lebih mengasihi Dia, dan semakin lebih lagi memuliakan Dia dalam semua aspek kehidupan kita. Amin ya. Oke teman-teman, Johan ingin bahas apa kali ini? Saya kasih judul topik saya kali ini yaitu Tuhan dan Kristus. Apa maksudnya Tuhan dan Kristus? Nah teman-teman, ini sebenarnya terambil dari khotbahnya Petrus ya, waktu peristiwa Pentakosta ya. Jadi pada waktu Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus ya, para murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus. Saat itu tampillah Petrus di depan banyak orang, lalu Petrus berkhotbah ya. Salah satu bahasan Petrus adalah menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, teman-teman ya. Bangsa Israel harus tahu ya, bangsa Israel harus tahu bahwa Allah membuat Yesus yang sudah mereka salibkan itu ya menjadi Tuhan dan Kristus ya. Apa maksudnya Tuhan dan Kristus di sini? Teman-teman jangan gagal paham ya mengerti ayat ini gitu ya. Dikatakan bahwa Allah membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah sebelumnya Yesus itu bukan Tuhan? Lalu setelah pada saat itu Yesus diangkat jadi Tuhan gitu. Setelah selesai Yesus mati kayu salib, Yesus diangkat jadi Tuhan. Bukan begitu pengertiannya ya. Maksudnya apa? Jadi teman-teman, saya berdoa teman-teman bisa menangkap wahyuan ini gitu ya. Teman-teman, siapakah Yesus? Yesus adalah sang penguasa itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri. Saya sempat bahas di beberapa video yang lalu gitu ya. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah sang firman. Nanti next akan saya lebih detailkan lagi ya. Yesus adalah sang firman yang adalah Allah sendiri. Dia diutus Bapa datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan misi Bapa. Dia datang ke dalam dunia, memang datang ke dalam dunia menjadi daging, sama seperti saya dan Anda, menjadi manusia. Bayangkan teman-teman, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terpengaruh atas ruang dan waktu. Tapi waktu itu sekitar 2000 tahun yang lalu ya, pada peristiwa Natal, Allah datang menjadi manusia. Allah membatasi dirinya menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Makanya Alkitab sering mencatat, kok Yesus melakukan aktivitas-aktivitas manusia. Makanya jangan Anda bilang, kok Tuhan tidur, kok Tuhan makan ikan gitu ya, kok Tuhan lelah, kok Tuhan takut gitu teman-teman ya, kok Tuhan mati. Nah itu lebih ekstrimnya lagi. Memang dia manusia teman-teman ya. Memang dia manusia seutuhnya waktu dia menjadi manusia, waktu datang ke dalam dunia. Ingat ya, sekali lagi, waktu datang ke dalam dunia. Siapakah Yesus sebenarnya? Yang pada mulanya sebenarnya Yesus adalah Allah itu sendiri. Di dalam kekekalan, sebelum dunia ini ada, sebelum segala sesuatunya ada, sebelum saya dan Anda ada, bahkan sebelum Yesus datang, teman-teman, Yesus sudah ada di sana. Nah, sebelum Yesus datang ke dunia, Yesus sudah ada di sana, di dalam kekekalan sana. Dialah pencipta, dialah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Dia adalah sang firman Bapa ya. Sang firman itu adalah Allah, dan firman itulah yang diutus Bapa datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia ya. Makanya Yesus melakukan berbagai macam aktivitas manusia. Kok Tuhan mati? Ya bahkan sampai mati. Justru kenapa Yesus harus mati? Kan saya sempat bahas kemarin. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa? Karena memang dia harus mati. Kalau dia tidak mati, bagaimana dia membayar dosa? Ya, sementara saya dan Anda berbuat dosa, dan kita semua manusia tidak ada yang mampu membayar harga dosa. Butuh penyelamat, butuh Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan saya dan Anda. Makanya Allah menjadi manusia, turun tangan langsung dari surga untuk menyelamatkan Anda dan saya, teman-teman. Waktu itu Petrus berkhotbah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Bangsa Israel harus tahu ya bahwa Yesus yang sudah mereka salibkan itu Allah sudah membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang pertama Tuhan ya. Di sini artian pengertiannya bukan Allah membuat Tuhan ya. Bukan begitu. Anda harus mengerti. Banyak orang gagal paham di sini ya. Kalau di Alkitab memakai kata Allah ya, contoh seperti di ayat ini teman-teman ya. Kalau Alkitab memakai kata Allah, artinya itu bisa adalah hakikatnya Allah. Pribadi Allah itu sendiri adalah hakikat Allah ya. Kalau kata Allah itu menggambarkan hakikatnya Allah ya, menjelaskan hakikat pribadi Allah itu sendiri. Tapi kalau Alkitab memakai kata Tuhan seperti ayat ini ya, memakai kata Tuhan itu
bicara tentang gelar. Ya, jadi bisa bedakan. Kalau kata Allah itu hakikat, kalau kata Tuhan itu gelar. Gelar yang diberikan kepada siapa? Kepada Sang Penguasa, teman-teman. Ya, makanya kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus adalah Sang Penguasa itu sendiri. Waktu Petrus berkhotbah, teman-teman, pada saat peristiwa Pentakosta, Yesus bilang Petrus bilang bahwa Yesus itu, Allah sudah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Yang pertama Tuhan, bukan artinya Yesus jadi Tuhan pada saat setelah mati lalu dia bangkit, bukan baru jadi Tuhan pada saat itu, bukan itu pengertiannya, baru diangkat saat itu, bukan juga demikian pengertiannya. Tapi mensahkan, memproklamirkan, Allah sendiri memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Penguasa itu sendiri. Dalam artian konteks di sini, teman-teman, Yesus, ingat ya, Yesus sedang datang ke dalam dunia, sedang menjadi Sang utusan Bapa. Dia adalah utusan Bapa yang sedang diutus Bapa dari sorga untuk datang ke dalam dunia, menyelesaikan misi Bapa, menyelamatkan manusia dari mati di kayu salib. Dan ketika Allah membuat Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan, artinya meneguhkan, memproklamirkan, mensahkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua misi Bapa dan selesai dengan tuntas. Dia adalah Sang Tuhan itu sendiri. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kenapa? Karena yang berseru sama Tuhan, Anda kalau baca Kisah Para Rasul 2 di ayat-ayat sebelumnya, khotbah Petrus itu ada menyinggung nubuatan kitab Yoel, ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, teman-teman, ya. Yesus adalah Sang Tuhan itu sendiri yang mampu menyelamatkan saya dan Anda. Makanya Petrus berkhotbah, paradigma Petrus pada saat itu sudah berubah. Waktu itu sebelum peristiwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, ya teman-teman. Sebelum peristiwa itu terjadi, para murid-murid dan Petrus termasuk, ya, mereka berpikir Mesias itu adalah penolong mereka dalam konteks pemimpin politik mereka, akan menjadi raja mereka dalam bidang pemerintahan, dalam bidang politik, karena bangsa Israel saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi yang akan menolong mereka dari penjajahan bangsa Romawi, memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi, begitu, ya. Tapi pengertian mereka masih terbatas di situ. Tapi ketika sederetan peristiwa terjadi, Yesus mati, Yesus disalibkan, lalu Yesus mati, lalu bangkit dari antara orang mati, lalu Yesus menampakkan diri, lalu Yesus juga naik ke surga, dan dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan sederetan peristiwa itu, dengan mata kepala mereka sendiri paradigma mereka berubah. Makanya Yesus bilang Yesuslah Tuhan, ya. Yesuslah Sang Tuhan itu sendiri, Sang Penguasa itu sendiri, bahwa Allah menjadikan Yesus yang sudah mereka salibkan itu menjadi Tuhan. Sah bahwa misi Bapa sudah selesai, bahwa sah misi Bapa sudah tuntas. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, bahwa dia sudah menang mengalahkan dosa dan maut. Makanya dia Tuhan, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dia disebut Kristus. Kenapa dia disebut Kristus? Sekali lagi, kalau Allah itu bicara hakikat, kalau Tuhan itu bicara gelar, ya, yang diberikan kepada Sang Penguasa. Yesus disebut Tuhan karena dia Sang Penguasa itu sendiri, ya teman, karena dia adalah Sang Allah, Sang Firman yang datang menjadi manusia. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia sedang mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, seperti Anda dan saya, yang seharusnya dia setara dengan Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Waktu dia menjadi manusia seperti saya dan Anda, teman-teman. Bisa saja, teman-teman, ya, dia memakai segala kemahakuasaannya, tapi dia tidak mau dan tidak menggunakannya. Kenapa? Dia mengosongkan dirinya. Alkitab mencatat bahwa dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, teman-teman. Dia tidak memakai kemahakuasaannya, dia tidak memakai segala kemuliaan surganya itu, teman-teman. Bisa saja waktu Yesus mati di kayu salib, teman-teman, ya, waktu Yesus lagi disalib nih, waktu sebelum mati, ya, waktu disalib nih, dia bisa aja panggil malaikat, teman-teman. Berantas itu, hancurkan mereka yang nyalipin mereka, tentara-tentara itu. Bisa aja kalau dia mau panggil malaikat, gitu. Bisa kan, dia yang punya kerajaan sorga, betul? Malaikat di bawah perintahnya dia juga, betul? Nah, bisa aja kalau dia mau, tapi dia tidak lakukan itu, ya. Kan dia sedang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas waktu menjadi manusia. Yang kedua tadi tentang Kristus, ya. Kristus juga gelar. Gelar siapa? Gelar penyelamat. Saya sempat bahas tentang Mesias, ya, berapa waktu video yang lalu, ya. Mesias artinya apa? Mesias yang sudah dijanjikan oleh kitab para nabi dari zaman Adam dan Hawa. Manusia buat dosa, manusia terpisah sama Allah, harus mengalami maut. Tapi Allah sudah menjanjikan janji keselamatan, bahwa di depan sana akan ada seorang Mesias, penyelamat, dan tergenapi dalam diri Yesus waktu Yesus mati di kayu salib. Makanya kenapa suatu saat setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan, setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus. Dialah Tuhan dan Kristus.
Tuhan Yesus memberkati.